Hai sahabat kafe, selamat datang lagi di Machine Learning Cafe. Jika pada episode sebelumnya kita telah belajar mengenal tipe-tipe belajar di machine learning, nah pada kali ini kita akan memulai proyek machine learning kita. Nah ini pada umumnya data flow di machine learning seperti ini. Pertama kita punya raw data, lalu kita pre-process data kita sehingga menjadi data yang sudah ditransformasi, lalu kita train data yang sudah bersih ini ke dalam machine learning model. Setelah itu train modelnya kita deploy. Tapi sebelum kita memulai machine learning project kita, mungkin kita terpikir ya, seberapa banyak sih data yang kita butuhkan atau seberapa representatifkah dan bagaimana ya kualitas data yang kita harus olah ke machine learning model kita ini. Oke, mari kita bahas satu-satu di sini agar data kita siap diolah untuk proyek machine learning. Nah, kita sekarang akan membahas beberapa cara untuk pre-processing data. Pertama, data cleansing. Tentu jika data kita masih ada noise, penuh noise, error, atau outliers, maka sistem akan sulit untuk mendeteksi polanya dan kesusahan untuk belajar. Sehingga performa algoritma machine learning kita tidak seperti yang kita harapkan. Jadi, kita perlu membersihkan atau cleansing data kita ini terlebih dahulu sebelum diproses. Misalnya, jika ada data yang corrupt atau invalid, kita bisa membuang atau membetulkannya dulu. Lalu, data pre-processing kedua contohnya adalah data partitioning. Misal kita punya full data set di sini. Baiknya kita melakukan data partitioning atau membagi-bagi data tersebut ke training set, validation, dan test set. Namun jika jumlah sampel data kita cuma sedikit, kita bisa kok membaginya jadi train dan test dataset saja. Tapi jika cukup, lebih baik dibagi train, training set, validation, lalu testing set. Nah, training set dan validation set ini akan digunakan untuk melatih model machine learning kita. Setelah model dilatih, model yang telah terlatih ini akan melakukan prediksi pada test set ini dan melakukan prediksi. Data preprocessing yang lain adalah representation transformations, atau kita mentransformasi kategori di sini. Nah, kita di sini punya training data untuk mengklasifikasi berbagai macam gambar hewan. Pada data kita ada gambar, input image-nya gambar kucing, anjing, sapi, lalu kelinci. Tapi di labelnya ada kategorinya nama hewan tersebut, yaitu cat, dog, cow, rabbit, dog, cat. Tapi sayangnya kebanyakan algoritma machine learning membutuhkan variable input dan output berupa angka atau representasi numerik, sehingga kita harus mengubah representasi dari categorical dari word ini jadi ke numerik. Kita harus mengubah kategori ke dalam bentuk angka sebelum kita olah. Nah, ini adalah integer encoding, di mana kita mengubah label yang tadinya berupa kategori kata, nama-nama hewan, lalu kita ubah ke bentuk integer. Misal tadi ini cat labelnya, jadi 0 kelasnya.
lalu ini dog, jadi kelasnya jadi 1 atau 1. Ini cow tadi, terus kelasnya kita ubah jadi 2. Ini rabbit, kita ubah kelasnya jadi 3. Nah, lalu kalau yang lain, representasi yang lain adalah one hot encoding, dimana kita mengubah labelnya. Yang tadi kan yang ini integer encoding, lalu one hot encoding kita mengubah label dalam bentuk binary vector, jadi dalam bentuk 1010. Tapi misalnya tadi cat, yang ini kan integer encodingnya 0, sekarang jadi 1000. Jadi tadi kan ada 4 kelas di sini, berarti ada 4 kolom, 1, 2, 3, 4. Karena yang aktif adalah kelas 0, jadi di kelas 0 di sini kita taruh 1, sedangkan yang lainnya 0. Lalu di sini dia kelas 1, 1, maka yang aktif adalah kelas 1 atau kolom kedua, sedangkan yang lainnya 0. Lalu jika cow, karena dia integer encodingnya kelas 2, maka mulai dari sini 0, 1, 2. Nah, di kolom yang kedua ini aktif 1, yang lainnya 0. Begitu juga dengan rabbit atau kelas 3. 0, 1, 2, 3 di sini aktif 1, yang lainnya 0 ya. Nah, cara pre-processing data selanjutnya adalah dengan feature engineering, yaitu proses yang menghasilkan fitur agar algoritma machine learning bekerja dengan baik sehingga membantu performa prediksi machine learning. Apa saja ya feature engineering itu? Pertama adalah feature tuning. Kualitas fitur untuk machine learning bisa diperbaiki dengan cara scaling atau normalization. Nah, misalnya kita melakukan scaling sehingga data-data yang kita miliki semuanya berada antara range 0 sampai 1. Itu salah satu contohnya, sehingga nantinya saat training akan lebih mudah. Nah, dalam feature tuning ini missing values atau juga bisa kita perbaiki, atau kita buang data-data yang irrelevant atau outliers, kita buang aja, kita nggak pakai. Yang kedua adalah feature extraction. Kita bisa mereduksi feature ke lower dimension sehingga representasi data akan lebih baik. Nah, cara-caranya yaitu dengan dimensionality reduction seperti yang telah kita pelajari sebelumnya, dengan bisa pakai PCA atau algoritma lain. Yang ketiga adalah feature selections. Kita bisa memilih subset dari fitur dengan membuang fitur yang irrelevant atau yang kehilangan banyak values-nya, sehingga hanya fitur-fitur yang lengkap yang kita pakai dan berguna yang kita pilih. Nah, mungkin kita bertanya-tanya ya, seberapa banyak ya data yang kita butuhkan untuk training suatu model, atau harus seberapa representatif data tersebut, bagaimana juga tentang data variety-nya, seberapa banyak varietasnya. Nah, kita bisa lihat contoh di sini. Inilah contoh dari ekspektasi versus realita. Kadang kita mengharapkan data dari suatu proyek machine learning itu bersih dan homogen, tapi ternyata data di lapangan yang kita terima malah penuh dengan data yang tidak terstruktur dan terlalu beragam. Iya, seperti di labu-labu di sini ya. Kita kan ngarepinnya box berisi labu dengan ukurannya sama, bentuknya mirip, warnanya juga sama, oranye semua. Tapi yang kita terima malah labu yang beragam, tipe labunya beda, warnanya beda, bentuknya beda, ukurannya juga lain. Nah, maka dari itu, data yang digunakan untuk machine learning project bukan hanya butuh untuk dibetulkan dan dilabeli. Tapi untuk proyek machine learning, data yang kita akan olah harus distandarisasi agar lebih mudah digunakan dan dianalisa nantinya. Nah, sekarang data kita sudah rapi. Kita sudah pre-proses data kita. Sehingga sekarang kita bisa gunakan data tersebut untuk melatih model machine learning. Nah, inilah kurva yang kita harapkan. Saat
kita melatih model machine learning kita. Model ini ideal karena dia good fitting ya, dengan generalisasi yang baik untuk merepresentasikan data sehingga ideal untuk nantinya memprediksi testing data. Tapi ada kalanya saat di lapangan model yang kita latih itu overfitting, nggak ideal. Overfitting berarti model terlalu bergantung pada training data nih. Dia sangat bergantung, sangat mengikuti training datanya, kurvanya. Performanya itu sangat baik saat di training data, tapi buruk saat performanya memprediksi testing data karena modelnya tidak bisa mengeneralisasi dengan baik. Nah, jika kita overfit, variansnya itu tinggi karena modelnya itu berubah-ubah, sangat bergantung dengan training datanya. Tapi biasnya rendah karena model tidak mengacuhkan data. Hal ini menyebabkan generalisasi yang buruk pada testing data. Biasanya overfitting terjadi bila model yang kita pakai terlalu kompleks sehingga hubungan antara fitur dan responsnya terlalu spesifik. Lalu apa yang kita bisa fitting? Pertama, kita bisa tambahkan teknik-teknik regularisasi seperti L1 atau L2 regularization. Atau menambahkan lebih banyak training data. Pada kondisi overfitting seperti inilah, menambahkan training data bisa membantu. Cara lain yang mungkin bisa mengatasi overfitting adalah dengan menghilangkan noise atau outliers. Lalu kebalikannya adalah underfitting. Jika pada overfitting tadi model terlalu kompleks dan sangat bergantung pada training data, pada underfitting ini model terlalu simpel untuk memahami hubungan antara data, sehingga variansnya itu rendah karena model tidak berubah-ubah meskipun training datanya bervariasi. Biasnya tinggi karena model terlalu mengacuhkan training data. Dia tidak bisa belajar di training data dengan baik. Apa ya yang harus kita lakukan untuk mengatasi underfitting ini? Pertama, kita bisa mengurangi teknik regularisasi, atau mungkin juga kita bisa memilih model lain yang lebih powerful dengan parameter yang lebih banyak. Sekarang kita sudah selesai belajar tentang memberikan data-data yang baik untuk model machine learning kita. Pada episode berikutnya, kita akan melihat bagaimana cara memberikan model yang baik untuk training proyek machine learning kita. Sampai berjumpa ya di episode Machine Learning Cafe selanjutnya.